Di situ aku tahu kekebalan tubuhku harus dijaga. Kamu tahu nggak? Di tubuh kita punya pasukan sistem imun yang selalu berperang 24 jam dari serangan penyebab penyakit. Pasukannya ada 3 jenis. Pertama, pertahanan fisik, kayak kulit, saluran nafas, dan saluran pencernaan. Yang kedua, namanya imunitas bawaan. Tugasnya ngelindungin kita sekaligus ngelawan kuman, bahkan sejak kita lahir. Nah, yang ketiga ini yang paling diandalkan. Kenalin, imunitas adaptif, si paling pintar di antara superhero pertahanan tubuh. Even superheroes need support too. Nutrilite Eye Defense, solusi baru agar imun tubuhmu tetap kuat. Mengandung zat mineral esensial seperti zinc, holy basil, selenium, copper, dan sitrus bioflavonoid yang bantu nutrisi imun tubuhmu. Jadi siap deh menerjang ancaman virus dan bakteri. Jangan lupa juga ya, olahraga teratur, minum, dan tidur yang cukup. Karena tubuh yang sehat, awal yang baik, jalani harimu. Lagi gampang capek, cuaca labil, makanan sehari-hari gizinya juga nggak seimbang. Di situ aku tahu kekebalan tubuhku harus dijaga. Kamu tahu nggak? Di tubuh kita punya pasukan sistem imun yang selalu berperang 24 jam dari serangan penyebab penyakit. Pasukannya ada 3 jenis. Pertama, pertahanan fisik, kayak kulit, saluran nafas, dan saluran pencernaan. Yang kedua, namanya imunitas bawaan. Tugasnya ngelindungin kita sekaligus ngelawan kuman, bahkan sejak kita lahir. Nah, yang ketiga ini yang paling diandalkan. Kenalin, imunitas adaptif, si paling pintar di antara superhero pertahanan tubuh. Even superheroes need support too. Nutrilite Eye Defense, solusi baru agar imun tubuhmu tetap kuat. Mengandung zat mineral esensial seperti zinc, holy basil, selenium, copper, dan sitrus bioflavonoid yang bantu nutrisi imun tubuhmu. Jadi siap deh menerjang ancaman virus dan bakteri. Jangan lupa juga ya, olahraga teratur, minum, dan tidur yang cukup. Karena tubuh yang sehat, awal yang baik, jalani harimu. Lagi gampang capek, cuaca labil, makanan sehari-hari gizinya juga nggak seimbang. Di situ aku tahu kekebalan tubuhku harus dijaga. Kamu tahu nggak? Di tubuh kita punya pasukan sistem imun yang selalu berperang 24 jam dari serangan penyebab penyakit. Pasukannya ada 3 jenis. Pertama, pertahanan fisik, kayak kulit, saluran nafas, dan saluran pencernaan. Yang kedua, namanya imunitas bawaan. Tugasnya ngelindungin kita sekaligus ngelawan kuman, bahkan sejak kita lahir. Nah, yang ketiga ini yang paling diandalkan. Kenalin, imunitas adaptif, si paling pintar di antara superhero pertahanan tubuh. Even superheroes need support too. Nutrilite Eye Defense, solusi baru agar imun tubuhmu tetap kuat. Mengandung zat mineral esensial seperti zinc, holy basil, selenium, copper, dan sitrus bioflavonoid yang bantu nutrisi imun tubuhmu. Jadi siap deh menerjang ancaman virus dan bakteri. Jangan lupa juga ya, olahraga teratur, minum, dan tidur yang cukup. Karena tubuh yang sehat, awal yang baik, jalani harimu. Lagi gampang capek, cuaca labil, makanan sehari-hari gizinya juga nggak seimbang. Di situ aku tahu kekebalan tubuhku harus dijaga. Kamu tahu nggak? Di tubuh kita punya pasukan sistem imun yang selalu berperang 24 jam dari serangan penyebab penyakit. Pasukannya ada 3 jenis. Pertama, pertahanan fisik, kayak kulit, saluran nafas, dan saluran pencernaan. Yang kedua, namanya imunitas bawaan. Tugasnya ngelindungin kita sekaligus ngelawan kuman, bahkan sejak kita lahir. Nah, yang ketiga ini yang paling diandalkan. Kenalin, imunitas adaptif, si paling pintar di antara superhero pertahanan tubuh. Even superheroes need support too. Nutrilite Eye Defense, solusi baru agar imun tubuhmu tetap kuat. Mengandung zat mineral esensial seperti zinc, holy basil, selenium, copper, dan sitrus bioflavonoid yang bantu nutrisi imun tubuhmu. Jadi siap deh menerjang ancaman virus dan bakteri. Jangan lupa juga ya, olahraga teratur, minum, dan tidur yang cukup.
Karena tubuh yang sehat, awal yang baik, jalani harimu. Selamat sore, sahabat Nutret semua. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini ketemu lagi dengan saya Agnes, Nutrition and Wellness Training Specialist MW Indonesia. Nah, hari ini kita mau mengajak sahabat Nutrilite untuk melihat produk terbaru kita, yaitu Nutrilite eye Defense. Nah, ini adalah sesuatu yang baru dan sangat menarik ya, yang pastinya penting banget untuk diketahui oleh sahabat Nutrilite semua. Nah, jangan lupa nih untuk keluarganya, teman-temannya, downline-downline-nya mungkin diajak untuk ikut training ini. Nah, eh, linknya sudah ada di kolom chat yang bisa di copy paste di grup-grup sahabat Nutrilite semua supaya bisa ikut training dari produk terbaru kita nih. Oke. Nah, hari ini tentunya saya tidak sendirian, nanti akan ada Mbak Resti yang akan berbagi juga nih tentang produk terbaru kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai sesi training, seperti biasa akan ada polling. Kemudian nanti di akhir training juga akan ada polling dan akan ada sesi Q&A. Kalau misalkan sahabat Nutrilite semua punya pertanyaan gitu ya, silahkan pertanyaannya diketik di kolom Q&A. Ya, silahkan diketik kolom Q&A supaya nanti pertanyaannya bisa kami bantu jawab. Ya, jangan diketik di kolom chat sebab kalau di kolom chat nanti bisa tertimpa-timpa dengan chat lainnya. Oke, kalau gitu izinkan saya melaunch polling yang pertama ya. Nah, saya minta partisipasi dari teman-teman semua, dari sahabat Nutrilite semua yang sudah bergabung di sini untuk mengisi polling ini. Semoga pollingnya sudah muncul di layar gadget dari sahabat Nutrilite semua ya. Di sini ada 3 pertanyaan aja. Silahkan sahabat Nutrilite jawab. Sudah berapa lama sahabat Nutrilite menjadi EBO? Kemudian berapakah usia Anda? Lalu dari mana informasi tentang training hari ini didapatkan? Nah, itu aja pertanyaannya, 3 aja, nggak banyak-banyak ya. Jadi saya minta partisipasi dari sahabat Nutrilite semua untuk bergabung mengisi polling ini. Sebelum nanti kita masuk ke sesi trainingnya. Nah, masih ada waktu sekitar 10 detik lagi ya. Silahkan teman-teman sahabat Nutrilite untuk mengisi pollingnya. Oke, waktunya sudah habis, saya tutup terlebih dahulu. Nah, kalau gitu kita bisa langsung masuk ke sesi training kita hari ini, yaitu Even Superheroes Need Support tuh gitu. Jadi walaupun superhero gitu ya, walaupun kemampuannya tuh bisa melakukan apa aja, bisa melawan siapa aja, tapi sebenarnya masih butuh support loh, supaya dia bisa menjalankan tugasnya itu. Nah, kita cari tahu yuk di training ini. Nah, kita akan bahas ya. eh, kita akan ngebahas sebuah produk yang bisa mendukung sistem imun kita. Nah, kita cari tahu dulu nih, kenapa sih sampai saat ini gitu ya, sampai hari ini kita masih membutuhkan produk-produk yang bisa mendukung sistem imun kita. Kenapa kita masih membutuhkan produk tambahan lagi nih untuk mendukung sistem imun kita? Karena ternyata gitu ya, 1 dari 22 orang di Indonesia ini menderita asma. Nah, ini berdasarkan data dari Kemenkes RI di tahun 2017. Ya. Nah, asma itu adalah bisa dikatakan sebuah gejala atau bisa dikatakan sebuah penyakit juga gitu ya. Sebuah penyakit kronis bronkial di mana orang yang sedang mengalami kekambuhan asma ini akan mengalami keadaan sesak gitu ya, sulit bernafas. Nah, keadaan tersebut disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan yang di-trigger atau yang dipicu gitu ya oleh masuknya patogen. Patogen adalah zat asing dari luar
yang masuk ke dalam saluran pernapasan kita dan ini bisa menyebabkan kekambuhan asma. Nah, ini terlihat bahwa pada tahun 2018 ternyata 57,5% orang yang mengalami asma ini di Indonesia mengalami kekambuhan dalam 12 bulan terakhir. Nah, ini lebih dari 50%-nya mengalami kekambuhan. Nah, ini menandakan bahwa semakin mudah mereka terpapar oleh patogen-patogen yang men-trigger gitu ya, yang memicu. Patogen tuh ada yang namanya virus, ada yang namanya bakteri, ada yang namanya jamur. Kemudian ada juga zat asing lain yang dalam bentuk mikroskopis, dalam bentuk kecil gitu ya, yang bisa masuk ke dalam saluran pernapasan kita. Nah, selain kita bisa lihat dari data asma bahwa semakin banyak kita terpapar sama patogen, gitu ya, kita bisa lihat juga dari data pneumonia berikut. Karena ternyata prevalensi pengidap pneumonia ini meningkat dari 1,6% pada tahun 2013, ini meningkat menjadi 2% di tahun 2018. Ini menunjukkan data yang selalu meningkat. Di mana pneumonia ini juga merupakan keadaan ya, munculnya lendir ataupun selaput di paru-paru yang juga disebabkan oleh patogen. Ya, patogen seperti yang sudah saya sebutkan tadi, gitu. Nah, dari 2 data ini kita bisa melihat, oh banyak ya ternyata kita tuh sehari-hari sangat mudah gitu terpapar sama yang namanya patogen yang bisa mengganggu kesehatan kita. Nah, kita lihat nih berikutnya. Di situasi yang sudah endemi ini gitu ya, corona ini masih ada loh, karena ternyata ini berdasarkan data terakhir di tanggal 11 September tahun 2022, ini masih ada 30.411 kasus aktif, ya, yang masih ada di sekitar kita. Walaupun mungkin sekarang semakin jarang orang-orang di sekitar kita terkena gitu ya, walaupun mungkin juga gejalanya sudah tidak terlalu parah gitu ya, tapi masih ada kemungkinan-kemungkinan gejala parah tersebut timbul, masih ada kemungkinan dengan terpaparnya corona, aktivitas kita, kesehatan kita itu terganggu gitu ya, terganggu cukup signifikan sehingga membuat aktivitas kita terhalang gitu. Nah, tentunya kan kita ingin gitu ya, kita ingin untuk terbebas dari yang namanya patogen-patogen penyebab penyakit ini. Tapi dengan kondisi cuaca dan iklim yang sudah mulai memasuki musim hujan gitu ya, hujannya udah mulai sering nih, sahabat Nutrilite. Nah, ada loh yang ditimbulkan dari iklim yang sudah mulai masuk ke musim penghujan ini, gitu ya. Musim penghujan tuh biasanya dimulai dari Oktober sampai April dengan membawa curah hujan yang tinggi. Nah, kita bisa semakin lihat di lingkungan sekitar kita kalau kejadian influenzanya itu ternyata meningkat. Nah, ini sesuai sama jurnal yang diterbitkan oleh Jurnal Kesehatan Lingkungan pada tahun 2020 karena ternyata terbukti loh dengan keadaan curah hujan yang meningkat, influenza itu juga meningkat. Kok bisa ya? Karena ternyata dalam keadaan, curah hujan yang tinggi, itu ternyata yang namanya patogen-patogen itu semakin mudah untuk berkembang biak, gitu. Jadi risiko kita semakin meningkat. Nah, biasanya apa sih yang kita lakukan di rumah gitu ya? Coba kita ingat-ingat, waktu kita masih kecil, apa yang biasanya terjadi? Apa yang biasa dilakukan ketika kita terserang flu, ya dari zaman mungkin zaman, nenek kita atau mungkin zaman buyut kita gitu ya, ada yang namanya obat-obatan tradisional. Obat-obatan tradisional, obat-obatan herbal, ataupun ada yang namanya tanaman herbal, yang mungkin pada zaman dulu nenek-nenek kita, buyut-buyut kita mencoba menanamnya di rumah gitu. Oh, kata orang tanaman herbal ini bermanfaat nih untuk ngobatin kalau kamu lagi demam, kalau kamu lagi, influenza gitu ya. Contohnya misalkan, dulu tuh pernah
saya waktu zaman SD gitu ya, kalau saya sakit demam itu saya diurapin pakai bawang merah gitu, sama orang tua saya. Nah, itu salah satu contoh gitu ya, penggunaan tanaman herbal sehari-hari. Nah, kalau dulu orang tua kita atau nenek kita gitu ya, memetik tanaman herbal di kebun, terus bisa mungkin bisa dicampur sama minyak, mungkin bisa direbus gitu ya di dalam air, terus untuk bisa diminum. Supaya ketika kita sedang mengalami sakit-sakit tertentu atau kita sedang flu atau kondisinya memang, lagi hujan terus gitu ya, supaya kita bisa kembali sehat atau setidaknya kesehatan kita bisa terjaga ya. Biasanya kan seperti itu gitu ya, zaman dulu. Nah, kalau sekarang orang itu kedokteran gitu ya, itu semakin berkembang sehingga sekarang juga orang kalau sakit maunya yang sembuhnya tuh instan gitu, ya. Sekarang kalau kita sakit, cepat-cepat berobat ke dokter supaya bisa cepat dapat obat resep yang bisa nyembuhin kita. Lebih cepat ketimbang dulu waktu kita kecil mesti diurapin berkali-kali atau mesti minum teh berkali-kali dulu baru gejalanya reda, gitu ya. Nah, semua itu kita lakukan dalam upaya menjaga tubuh kita dalam keadaan yang sehat. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati, maka sangat penting bagi kita untuk mengoptimalkan imunitas tubuh. Nah, ada nih caranya, tapi pertama kita kenali dulu ya, apa sih sebenarnya imunitas itu gitu ya. Imunitas ini adalah kemampuan tubuh kita untuk bertahan dari menghadapi berbagai cuaca, berbagai patogen yang masuk ke dalam tubuh, menghadapi polusi-polusi radikal bebas gitu ya, supaya tubuh tuh tetap dalam keadaan yang sehat, tubuh tetap bisa menjalankan fungsinya dengan baik, kita juga bisa terus beraktivitas. Ya, tadi saya sempat sampaikan apa aja sih yang dimaksud sama patogen nih, ada virus, ada bakteri, ada parasit, ada jamur, ada zat asing kecil. Nah, daya tahan tubuh, imunitas tubuh ini bisa membantu bertahan dari serangan patogen tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan imunitas juga itu adalah kemampuan tubuh untuk bisa menghilangkan jaringan atau sel-sel yang sudah rusak apabila terkena patogen tersebut. Termasuk juga kemampuan tubuh untuk bisa mengenali dan menghilangkan sel-sel yang abnormal, ya, sel-sel yang tumbuhnya abnormal gitu. Seperti contohnya kanker gitu. Nah, selanjutnya sistem imun ini ya, kita lihat lebih dalam lagi sistem imun ini punya kita bisa bagi menjadi 3 lapisan pertahanan ya, 3 macam strategi pertahanan tubuh. Mulai dari yang pertama ini adalah lapisan terluar. Kalau kita ibaratkan ini adalah rumah kita gitu ya, kemudian rumah kita itu punya, eee, bentuk pertahanan-pertahanan atau punya lapisan-lapisan untuk menjaga supaya yang di dalam rumah nih tetap keadaannya, supaya rumah nih nggak berantakan gitu ya, supaya rumah nih, tidak terpengaruh sama dunia luar. Nah, itu contohnya apa nih kalau dalam sistem imun? Lapisan yang paling pertama, kalau di rumah ada pagar, ya, ada tembok, pagar, nah sistem imun kita punya yang namanya physical barrier atau tubuh kita punya yang namanya physical barrier, ya. Physical barrier ini, berfungsi sebagai lapisan yang paling depan, garis pertama, lapisan pertama. Contohnya apa? Ada kulit, kemudian ada rambut-rambut, ada rambut di saluran pernapasan gitu ya, kemudian ada bulu mata, terus ada alis ya, kemudian ada, eee, lendir-lendir di saluran pernapasan dan juga saluran pencernaan, gitu. Kok, saluran pencernaan termasuk physical barrier ya? Kok, saluran pernapasan
lendirnya kan keluarnya di dalam. Kenapa termasuk physical barrier ya? Karena itu adalah jalur masuk pertama, gitu ya. Jalur masuk pertama ketika patogen masuk ke dalam tubuh pasti lewatnya adalah ya ini lubang-lubang yang terbuka di dalam tubuh kita ini, ada hidung gitu ya, ada kuping, ada mulut gitu. Nah, dari situ masuknya. Jadi itu adalah perlindungan terluar yang kita punya. Kemudian kalau di rumah kita ya, mungkin kita punya perlindungan yang pertama adalah satpam ya. Perlindungan yang kedua adalah satpam. Nah, ini untuk sistem imun tubuh punya yang namanya innate immunity system atau sistem imun bawaan yang sudah ada sejak kita kecil, yang sudah ada sejak kita lahir, gitu. Nah, kalau yang namanya satpam itu kan kemampuannya terbatas, gitu ya. Mungkin dia tidak terlalu mendalami berbagai macam ilmu kejahatan gitu. Dia masih belum bisa bedain antara ciri-ciri pembunuh sama ciri-ciri rampok gitu ya. Nah, ini si satpam ini dia akan melakukan treatment yang sama. Nah, kalau imunitas bawaan begitu juga nih sama si imunitas bawaan. Imunitas bawaan ini juga memberikan pertahanan yang lebih umum, gitu. Pertahanan yang lebih umum terhadap nanti masuknya patogen. Kalau si patogen udah bisa melewati dari tembok rumah kita, dia masuk, dia ketemu satpam, atau dia ketemu innate immunity ini, gitu ya, dia akan diberikan perlawanan yang sama. Innate immunity ini termasuk dalam sel darah putih, gitu ya. Respon yang diberikan ini tidak spesifik. Karena tadi si satpam belum bisa mengenali ini tipe pembunuh apa ini tipe perampok gitu ya. Kemudian kalau misalkan wah si perampok, si pembunuh bisa mengalahkan satpam kita gitu ya. Nah, kita selanjutnya punya pertahanan lagi di rumah ya, yaitu polisi. Di mana polisi mungkin ilmunya udah lebih luas, pengetahuannya lebih luas, pengalamannya lebih banyak. Jadi dia tahu gimana ngebedain perampok sama pembunuh gitu ya. Nah, begitu pula sama si lapisan ketiga, imunitas adaptif gitu. Begitu dia lihat jenis patogennya gitu ya, dia sudah bisa menentukan harus apa ya. Atau kalau ini adalah percobaan pertama dia menghadapi patogen tersebut, dia akan menghafal. Next, kalau patogen ini masuk lagi, berarti serangan yang akan dia kasih adalah serangan yang sama gitu. Karena si sistem imun adaptif ini mempunyai kemampuan yang spesifik dan juga punya kemampuan untuk mengingat ya, mengingat cara perlawanannya nih kayak apa gitu. Nah, si sistem pertahanan yang ketiga ini ya juga sel darah putih, tapi lebih spesifik lagi ini ada sel limfosit B dan limfosit T, di mana limfosit B ini berperan dalam menghasilkan antibodi dan limfosit T ini selain membantu limfosit B untuk mengeluarkan antibodi juga membantu dalam menyimpan memori dari patogen yang sudah diserang tadi gitu. Nah, kita udah lihat nih ya, kita udah lihat ini adalah 3 lapisan pertahanan tubuh kita. Gimana cara kita menjaganya? Ya, tentunya cara kita mengoptimalkan sistem imun, cara kita menjaganya adalah dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, dengan melakukan pola hidup sehat. Nah, ada apa aja gitu ya? Di sini yang pertama ada olahraga yang teratur, menjaga hidrasi, cukup tidur, dan mengelola stres kita, konsumsi makanan bergizi, tidak mengkonsumsi alkohol dan merokok, dan juga mengasup suplemen. Oke. Nah, sekarang kita lihat yuk satu persatu. Sarannya seperti apa? Ya, sarannya seperti apa untuk kita menjalankan gaya hidup sehat tersebut. Yang pertama nih ada olahraga. Ya, oke. Next slide, Mbak Resti. Kita lihat di slide berikutnya.
Oke. Mungkin bisa aku coba share ulang ya. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Yang pertama adalah dengan berolahraga. Kita disarankan untuk melakukan olahraga 150 menit dengan frekuensi 3 sampai 5 kali setiap minggu untuk orang dewasa, ya. Nah, olahraganya seperti apa? Yang namanya berolahraga tuh ada intensitasnya. Ada intensitas, rendah, ada intensitas moderat, ada intensitas tinggi. Yang bisa kita lihat atau kita nilai gitu ya, dari seberapa ngos-ngosannya kita. Kalau santai itu ya, kita bisa ngobrol lancar, kita bisa nyanyi gitu ya. Terus kalau kita tingkatkan lagi ke moderat gitu ya, kita masih bisa ngobrol, tapi udah nggak bisa nyanyi. Nah, kita tingkatin lagi selanjutnya kalau misalkan intensitas kita tinggi gitu ya, udah sampai ngomong tuh udah nggak bisa gitu, udah susah banget. Iya, capek, ya gitu ya. Nah, itu kalau udah sampai di intensitas tinggi. Nah, ini ternyata ada pengaruhnya loh ke dalam risiko infeksi. Karena ternyata dengan intensitas yang moderat atau intensitas yang sedang, itu resiko infeksi itu rendah gitu. Itu rendah. Tapi kalau misalkan intensitasnya kita tinggi, nah, itu akan meningkatkan risiko kita terhadap infeksi juga. Tapi bukan berarti, oh saya nggak boleh nih ngelakuin olahraga dengan intensitas yang tinggi. Karena semua orang itu pasti punya tujuan dari hidup aktifnya masing-masing. Tapi bagaimana caranya supaya kita balance gitu ya. Saya mau tetap tinggi, tapi resiko terhadap infeksinya juga tidak terlalu tinggi atau bisa rendah. Ya tentunya saja didukung dengan gaya hidup lainnya, diseimbangkan dengan gaya hidup lainnya, gitu. Nah, ini manfaatnya apa aja sih dari berolahraga? Tentunya kita mendapatkan kesehatan metabolik, dari tekanan darah, dari gula darah, dari, kadar lemak darah itu terkontrol. Kemudian fungsi kardiovaskular kita juga terlatih dengan kita berolahraga. Apalagi misalkan kita dengan melakukan intensitas yang tinggi gitu ya, itu fungsi kardiovaskularnya, akan dilatih, kapasitas paru-parunya itu juga akan dilatih. Nah, tapi tentunya ada hal yang perlu kita seimbangkan. Nah, selanjutnya, manfaat lainnya kita mendapatkan kekuatan otot untuk bisa lebih aktif lagi tentunya untuk mendukung aktivitas kita sehari-hari. Kita secara mental juga bisa didukung dengan melakukan olahraga gitu ya. Terus lebih spesifiknya lagi, untuk hal imunitas ternyata dengan berolahraga mampu menstimulasi sel NK atau natural killer. Ini adalah sel yang berperan dalam sistem imun bawaan. Kemudian ada sel T yang tadi terdapat dalam sistem imun adaptif dan juga membantu, menstimulasi neutrofil, sel darah putih juga, dan meningkatkan sitokin antiinflamasi. Ya, jadi membantu untuk tubuh kita melawan peradangan. Oke. Nah, selanjutnya, selain dari olahraga yang bisa membantu dalam mendukung sistem imun, juga ada tidur yang cukup dan berkualitas. Secara durasi kalau bisa 7 sampai 9 jam untuk orang dewasa, dan juga, secara kualitas gitu ya, bisa mencapai kualitas yang bagus. Gimana caranya atau gimana tandanya juga kualitasnya bagus, ditandai dengan kita bangun pagi dalam keadaan segar. Kita bisa tidur di jam yang sama dan bangun di jam yang sama juga setiap harinya. Kemudian kalau malam kita terbangun hanya maksimal 2 kali dan bisa segera kembali tidur lagi. Nah, itu adalah ciri-ciri tidur yang berkualitas.
Dampaknya apa ke sistem imun kita? Ternyata ini bisa menurunkan hormon stres, karena ternyata hormon stres ini mampu menghambat kemampuan sel T kita yang tadi fungsinya adalah mendukung sel B dan juga menyimpan memori untuk membunuh patogen. Kemudian ternyata tidur yang cukup ini dan berkualitas ini juga membantu meningkatkan antibodi tubuh 2 kali lipat, sehingga bisa memperkuat juga respon kekebalan alami. Dan ternyata dengan tidur yang cukup bisa mengoptimalkan sistem kekebalan dari berbagai macam infeksi, ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi, ya, dari menjaga asupan cairan. Tadi kan, saya sempat sebutkan gitu ya bahwa sistem imun kita, sistem imun bawaan, sistem imun adaptif itu ada sel darah putih atau dibawa dalam sel darah putih. Nah, komposisi dari sel darah kita itu adalah 90%. Bagian dari plasma darah adalah air. Yang mana berarti supaya plasma darahnya ini bisa bekerja dengan baik, bisa berkomunikasi dengan baik, bisa tersalurkan dengan baik, butuh yang namanya asupan air yang cukup. Gitu. Kita disarankan minum minimal 18 gelas per hari atau kita bisa hitung nih dengan cara berat badan kita dikalikan 30 sampai 33 mililiter. Nah, dampaknya apa kalau misalkan kita tidak cukup minum? Ternyata kalau kita tidak cukup minum, tubuh kekurangan air atau dehidrasi, ini nutrisi juga tidak bisa terangkut dengan baik oleh sel-sel darah kita, tidak bisa disalurkan dengan baik ke seluruh anggota tubuh yang membutuhkan. Kemudian karena sel-sel ini tidak bisa mendapatkan nutrisi, organ tubuh juga tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Sehingga daya tahan tubuh itu lemah. Nah, nanti akan saya kasih tahu nih, atau nanti akan kasih tahu juga sama Mbak Resti, nutrisi spesifik apa yang dibutuhkan sama daya tahan tubuh kita. Oke, next selanjutnya. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan sistem imun, ya? Yaitu dengan tidak mengkonsumsi alkohol dan merokok. Merokok dan mengkonsumsi alkohol dalam jangka panjang ini dapat menyebabkan stres metabolik pada sistem kekebalan, ya. Kemudian bisa meningkatkan kerusakan mitokondria, di mana mitokondria ini adalah sebuah bagian penting untuk membantu tubuh menghasilkan energi. Kemudian bisa meningkatkan stres oksidatif dan juga menghasilkan fibrosis atau jaringan parut. Kalau sudah terbentuk yang namanya jaringan parut gitu ya, nah ini bisa menyebabkan organ tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya adalah dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ya, dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Makanan bergizi ini mencakup apa aja? Tentunya ada makronutrisi, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, dengan komposisi yang juga harus kita cermati untuk bisa memenuhi kebutuhan makronutrisi kita. Selain makronutrisi, ada mikronutrisi dari vitamin dan mineral, kemudian ada fitonutrisi juga, dan ada serat yang bisa membantu menjaga kesehatan tubuh. Kemudian kalau misalkan dari rekomendasinya gitu ya, kita ada rekomendasi tertentu nih dalam mengkonsumsi gula, garam, dan juga minyak, ya. Yang dianjurkan adalah dalam 1 hari kita mengkonsumsi gula sebanyak maksimal 4 sendok makan. Ya ini adalah saran konsumsi bagi orang dalam kondisi tubuh yang sehat gitu ya, tanpa dilatar belakangi keadaan kesehatan tertentu atau keadaan penyakit tertentu. Kemudian kalau garam kita disarankan maksimal 1 sendok teh, ya, atau setara dengan 5 gram per hari. Kemudian untuk minyak atau minyak dan juga lemak ya, ini 5 sendok makan per hari maksimalnya, ya. Minyak ini bisa dari mana-mana ya, mentega juga minyak gitu ya. Terus minyak goreng, terus dari makanan-makanan yang kita konsumsi sehari-hari, kita juga harus lihat nih,
mengandung minyak seberapa banyak. Mungkin kita nggak bisa ngitung ya, tapi setidaknya kita bisa meminimalisir asupannya dengan cara mengkonsumsi makanan melalui olahan yang lebih baik seperti direbus, atau mungkin dikukus, atau mungkin dipanggang gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lihat nih, tadi kita ngomongin kita perlu berbagai macam makro dan mikronutrisi. Nah, ini ada mikronutrisi ya, yang berperan dalam sistem imun kita dan di mana sih peranannya ya. Di sini ada mulai dari vitamin A, B, C, D, E gitu ya. Kemudian ada prebiotik juga dan juga ada mineral-mineral. Kalau dari vitamin, ya di sini ada vitamin A. Vitamin A ini penting dalam menjaga barrier kulit kita dan juga mukosa atau lendir ya. Nah itu ada di pertahanan perlindungan terluar ya, perlindungan fisik. Kemudian ada vitamin B yang berperan di imunitas bawaan dan juga adaptif. Vitamin C sebagai antioksidan nih, ya berperan dalam imunitas bawaan dan juga untuk melawan radikal bebas. Kemudian ada vitamin D, ini juga berperan dalam imunitas bawaan. Vitamin E untuk perlindungan terluar physical barrier mulai dari kulit sampai imunitas adaptif. Kemudian gak hanya dari vitamin gitu ya, karena ternyata kita juga butuh mineral, ada zinc, selenium, dan juga koper yang nanti akan kita cari tahu lebih dalam peranannya. Dan ternyata ada juga nih salah satu bahan herbal atau tanaman herbal yang manfaatnya bagus untuk sistem imun kita, yaitu ada holy basil. Ya, nanti ini kita juga akan gali nih. Holy basil ini buat apa sih? Apakah sesuai dengan namanya bahwa si holy basil ini sebegitu holy-nya gitu ya? Nanti kita akan cari tahu. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke nutrisi spesifik ya, yang akan dibahas oleh rekan saya Mbak Resti tentang nutrisi spesifik apa, peranan khususnya terutama mineral untuk sistem imun kita. Silakan Mbak Resti. Terima kasih Kak Agnes. Selamat sore sahabat Nutri semuanya. Semoga dalam keadaan yang sehat ya, karena kita lagi dan lagi mau ngomongin tentang imunitas yang nggak akan pernah habisnya, karena dia adalah superhero yang bekerja 24 jam di dalam tubuhnya kita yang perlu dikasih makan tentunya. Jadi nggak hanya tubuh secara keseluruhan, tapi sel-sel imun juga membutuhkan nutrisi spesifik untuk dia bisa memproduksi diri supaya mereka bisa fungsinya lebih maksimal dan lain sebagainya. Yang pertama kita mau kulik-kulik dari segi mineralnya dulu. Kita akan kenalan dengan yang namanya zinc. Awal pandemi gitu ya, lumayan banyak yang cari mineral ini. Mbak Resti ada zinc nggak? Ada zinc nggak? Nah, kenapa sih zinc ini dikaitkan dengan imunitas? Karena ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa zinc ini adalah nutrisi penting yang memang untuk mendukung daya tahan tubuh, di mana kerjanya adalah mengoptimalkan fagositosis sel imun bawaan. Nah, jadi kalau tadi dilihat di tabelnya Kak Agnes, zinc ini berperannya pada lapis 2 dan lapis 3. Lapis 2-nya adalah dia menguatkan dari fagositosis yang akan memakan atau sel pemakan patogen yang akan menyerang tubuhnya kita. Nah, lapis 3-nya ini kalau kita breakdown ternyata dia mendukung pembentukan dan fungsi sel B dan sel T, sel imunitas pintar di dalam tubuhnya kita. Kalau sahabat Nutriet ingin memenuhi kecukupan dari zinc-nya, bisa konsumsi makanan seperti pada gambar sebelah kanan. Kebanyakan sumber zinc bisa didapatkan dari seafood, kemudian produk hewani lainnya seperti hati ayam, jeroan ya ini, kemudian kuning telur, daging sapi. Sumber nabatinya Mbak Resti ada. Bisa mendapatkan sumber zinc ini dari buncis dan kacang hijau. Saya harus konsumsinya berapa banyak?
setiap hari. Berapa yang saya butuhkan untuk zinc? Nah, jadi kita punya angka kecukupan gizi zinc untuk kondisi stabil, gitu ya. Dalam artian dewasa sehat. Jadi pria 12 tahun ke atas berdasarkan rekomendasi BPOM memerlukan 11 mg zinc per hari, sedangkan wanita usia 18 tahun ke atas memerlukan 8 mg zinc per hari. Sekali lagi, AKG, angka kecukupan gizi ini diambil berdasarkan sampel rata-rata masyarakat Indonesia usia tertentu dalam kondisi sehat. Apabila kita ada fokus untuk menjaga imunitas, kita punya fokus untuk mencegah infeksi, kita masih bisa mengkonsumsi zinc hingga 40 mg per hari. Itu adalah batas amannya. Jadi kalau mau ya so-so minimalnya 8-11 mg. Tapi kalau mau tubuhnya optimal mendapatkan asupan zinc bisa sampai 40 mg. Sayangnya gitu ya sahabat Nutrilite, ternyata di negara berkembang kita punya data bahwa masih ada sekian persen gitu ya. Jadi di negara berkembang ini 20,6% remaja wanita dan 32,2% remaja pria mengalami defisiensi zinc alias belum bisa memenuhi kebutuhan zinc hariannya. Yang 8-11 mg tadi aja belum terpenuhi gitu ya. Kemudian 31,2% wanita usia 20-59 tahun juga mengalami defisiensi zinc. Jadi remaja, usia dewasa, bahkan sampai 59 tahun, usia golden age bisa mengalami kekurangan zinc. Secara global, 17% penduduk dunia ini kekurangan asupan zinc. Tentu saja akibatnya kebalikan dari fungsi zinc yang tadi gitu ya, daya tahan tubuhnya rendah, kalau sakit lama sembuhnya, kemudian ditambah dengan gejala-gejala yang lain seperti rambut rontok, ini salah satunya juga bisa karena kekurangan zinc. Kemudian berkurangnya kemampuan indera pengecap, indera pembau, ini juga salah satunya akibat kekurangan zinc. Makanya beberapa pasien corona COVID-19 dengan gejala anosmia, maka mereka juga diberikan suplementasi zinc karena bermain juga di indera pengecap dan pembau. Oke, lanjut ya sahabat Nutrilite. Setelah zinc, Resti mau berbagi tentang selenium yang akan kita kaitkan pada imunitas, antioksidan pastinya. Jadi kalau selama ini kita mengenal fitonutrisi, kita mengenal vitamin C, kita mengenal vitamin A sebagai antioksidan dari lini mineral, kita bisa mengenal yang namanya selenium. Nah, ini juga termasuk dalam antioksidan. Fungsi berikutnya dari selenium ini adalah mendukung pembentukan sel T, aktivitas sel NK atau natural killer, dan fungsi sel imun bawaan. Ada juga yang mengatakan bahwa literatur ya, maksudnya Resti mengatakan bahwa respon vaksin yang lebih kuat dan kekebalan yang lebih bagus terhadap patogen. Jadi kalau di dalam tubuh kita memiliki kadar selenium yang cukup, ketika kita mendapatkan bantuan antibodi dari luar, yaitu berupa vaksin, maka responnya ini akan lebih kuat, lebih baik. Kemudian selenium juga membantu mencegah peradangan pada beberapa jaringan tubuh kita, seperti contohnya pada paru-paru, karena kita mau combine antara kesehatan tubuh secara keseluruhan, daya tahan tubuh, dan sistem pernafasan. Seperti dilihat juga, sumber dari selenium juga mayoritas sama seperti zinc, jadi dari seafood, produk hewani, adapun produk nabati yaitu sayuran hijau, serealia, dan kacang-kacangan. Sekarang kita akan lihat berapa sih angka kebutuhan dari selenium ini. Ternyata untuk laki-laki
laki-laki dewasa memerlukan kurang lebih 30 sampai 36 mikrogram per hari dan wanita 24 sampai 26 mikrogram per hari untuk usia dewasa. Kelihatannya memang sedikit, tapi tetap harus kita penuhi. Dengan batas maksimal, kalau kita konsumsi suplementasi dengan kandungan selenium ini bisa mencapai 200 mikrogram per harinya. Nah, lanjut ya. Berikutnya kita punya apa ya? Kita punya koper atau dikenal dengan nama tembaga, mineral tembaga. Nah, ini juga merupakan antioksidan untuk mencegah radikal bebas yang menyebabkan stres oksidatif. Kemudian ternyata ada satu penelitian yang mengatakan bahwa apabila seseorang terlalu sedikit kadar tembaga di dalam tubuhnya, ini bisa menyebabkan neutropenia alias kekurangan sel darah putih atau neutrofil yang tadi merupakan salah satu pasukan di lapis kedua untuk mencegah infeksi. Jadi saling terkait lagi. Seseorang dengan tingkat neutrofil yang rendah, sel darah putihnya yang rendah, maka akan lebih mudah terserang penyakit menular. Musim influenza seperti ini ada yang bersin, ketularan. Gampangnya seperti itu, sahabat Nutrilite. Nah, kita lihat ya, berapa kebutuhan dari koper ini. Karena kalau dia dari sumbernya lagi-lagi sama, kebanyakan adalah dari seafood, hewani, dan sebagian kacang-kacangan. Usia 14 sampai 18 tahun remaja gitu ya, butuhnya 0,8 mg per hari. Untuk dewasa 0,9 mg per hari dengan batas maksimumnya adalah 10 mg per hari. Itu tadi 3 mineral esensial yang harus kita penuhi kebutuhannya untuk tubuh. Selain itu, Resti dan tim Nutrilite akan memperkenalkan satu bahan yaitu holy basil. Nah, siapa sahabat Nutrilite di sini yang di rumahnya ada tanam holy basil? Biasanya digunakan untuk apa tanaman holy basil ini? Kalau dilihat sekilas ya, dari gambarnya seperti kemangi. Karena memang masih satu rumpun, satu keluarga, satu kerabat dengan kemangi yang biasanya kita gunakan untuk lalapan, kita gunakan untuk urap, makanan kita sehari-hari. Tetapi holy basil atau yang dikenal dengan nama tulsi, ini memiliki manfaat yang lebih daripada kemangi yang selama ini kita kenal. Kita cari tahu dulu apa sih holy basil ini, sejarahnya seperti apa. Holy basil ini sampai dikasih gelar yaitu Mother Medicine of Nature atau the Queen of Herbs. Wow, ratunya tumbuhan herbal. Saking dia sudah sangat otentik digunakan dalam pengobatan tradisional, pengobatan tertua yang ada di India, kita sebut dengan Ayurveda gitu ya. Jadi tanaman ini sudah digunakan lebih dari 3.000 tahun yang lalu untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Banyak ditemukan atau tanaman ini berasal dari India, kemudian Afrika Selatan, dan Asia Tenggara. Termasuk di Indonesia juga ada beberapa daerah yang familiar dengan holy basil ini. Seperti contohnya di daerah Sumatera itu Resti ada dengar kalau biasanya digunakan untuk masakan-masakan Padang seperti itu ya untuk holy basil ini. Oke, lanjut ya. Kita akan masuk ke dalam manfaat holy basil ini. Satu-satunya holy basil di dalam produk terbaru Nutrilite memiliki manfaat yang luar biasa. Mendukung daya tahan tubuh dengan seperti apa, Mbak Resti? Dengan sifat unggulnya sebagai imunomodulator.
mampu mengoptimalkan respon sistem imun kita, kemudian menjaga keseimbangan produksi antibodi, ini khususnya antibodi sel T helper yang merupakan bagian dari sistem pertahanan adaptif. Nah, ini dijaga keseimbangannya supaya nggak terlalu sedikit juga nggak terlalu berlebih karena nanti jadi reaktif dan lain sebagainya. Kemudian mengaktifkan mekanisme pertahanan alami atau kita punya imunitas bawaan. Cara kerjanya berarti di lapis 2 dan di lapis 3. Fungsi selanjutnya atau manfaat selanjutnya dari holy basil ini adalah antioksidan. Mencegah stres oksidatif di dalam tubuh, di sepanjang saluran pernafasan, itulah manfaat dari holy basil. Dan Resti akan highlight lagi tentang kesehatan pernafasan, yaitu pertama, ternyata holy basil ini memiliki manfaat yang efektif mencairkan dahak batuk akibat beberapa gangguan pernafasan seperti contohnya bronkitis, kemudian alergi. Alergi ini kan ada yang manifestasinya ke saluran pernafasan, jadi tidak hanya ke kulit. Nah, ini bisa dikurangi nih dahaknya dari si holy basil. Kemudian untuk penderita asma, kadang batuknya berlebih. Nah, dahak ini sebenarnya bagus ya, dahak dan lendir ini bagus karena merupakan sistem pertahanan tubuh. Tetapi apabila diproduksi dalam jumlah yang berlebih, tentunya akan semakin memperburuk keadaan sistem pernafasan. Makanya dia dibantu nih, diencerin sama si holy basil. Kemudian mengurangi durasi dan gejala pilek. Nah, musim-musim hujan, pilek gitu ya, selain konsumsi vitamin C, tambah aja suplementasi yang mengandung holy basil biar makin cepat sembuhnya. 5 hari jadi 3 hari. Ilustrasinya seperti itu, tapi kembali lagi kepada masing-masing individu ya, sahabat Nutrilite. Kemudian meringankan penumpukan lendir yang ada pada saluran pernafasan. Jadi kita nafasnya itu jadi lebih ringan, bernafasnya itu jadi lebih plong seperti itu. Kemudian melegakan nafas dengan membantu membukakan jalan nafas. Makanya bagus juga ya untuk mereka yang penderita asma mengkonsumsi si holy basil ini. Dan yang saat ini sedang kita cari-cari, sahabat Nutrilite, yaitu holy basil ini bersifat antibakteri, antiinflamasi atau anti peradangan, dan antivirus alami. Bayangkan kalau kita kebanyakan antibiotik jadi resisten, kita sekarang punya bahan yaitu holy basil yang sifatnya alami. Antibiotik alami, antibakteri alami, anti peradangan alami, antivirus alami. Wah, langsung jempolnya pada diangkat ya, dikasih love nih untuk bahan holy basil ini. Nah, apakah berhenti sampai di sini saja manfaat dari holy basil? Tidak. Masih ada lagi berikutnya, yaitu memberikan efek neuroprotektif. Nah, membantu menurunkan kadar kortisol plasma alias menurunkan level stres di dalam tubuhnya kita. Mendukung respon yang sehat terhadap stres. Nah, ini penting juga ya, supaya kita bisa mengelola stres dengan baik. Kemudian mendukung ketahanan terhadap tekanan hidup sehari-hari atau rasa anxiety, kecemasan. Nah, ini bisa banget memanfaatkan ekstrak holy basil dalam konsumsi sehari-harinya. Inilah yang menjadi poin plus dari si holy basil ini. Nah, selanjutnya ya, kita mau memberikan suatu opportunity dengan mengenalkan produk terbaru dari Nutrilite, yaitu Nutrilite ID Fan, suplementasi kesehatan yang didukung dengan inovasi, kemudian berdasarkan penelitian para pakar kesehatan, ya kita punya saintis
ratusan saintis yang ada di NHI, Nutrilite Health Institute. Kemudian produk ini bisa ditelusur, asalnya jelas sehingga memberikan kepercayaan dan kenyamanan bagi sahabat Nutrilite maupun konsumen yang akan konsumsi. Oke, lanjut ya. Nah, isi dari iDefense ini merupakan kombinasi dari mineral zinc atau seng, kemudian selenium, koper atau tembaga, dilengkapi dengan holy basil dan citrus bioflavonoid. Jadi kalau mau cari segala kebaikan yang tadi sudah dijelaskan sama Kak Agnes dan Resti di awal tadi, ketemunya adalah di produk Nutrilite iDefense ini. Nah, sekarang kita akan saksikan video dari senior scientist kita, Christine Morris, yang akan cerita tentang kandungan yang ada di dalam Nutrilite iDefense. And it's my pleasure to join you today with information on one of our most exciting new products for immunity and respiratory health, iDefense. So let's get started. My fellow Nutrilite scientists and I began developing this product at a rather fortuitous time in the spring of 2020. As you may recall, the world began dealing with a new threat to healthy immunity about this time. We realized there was a need for a new kind of dietary supplement for daily support of immunity and respiratory health. iDefense provides a combination of immune and respiratory health supporting ingredients, including holy basil extract and zinc, an essential mineral. This product also contains selenium and copper, two powerful antioxidants known to be essential for immune health. We've also included orange citrus bioflavonoids for extra antioxidant support against oxidative stress. In combination, these nutrients support a healthy, robust immune system. The last couple of years have led to fundamental shifts in consumer behavior. People are drawn to products that can serve more as preventive care, and the demand continues to grow for immune-supporting products. Consumers of all age groups are focused on maintaining health, and consumers are now choosing products for themselves and their families through a more critical lens. Today's consumers value brands and products that they can trust. They want products and ingredients with a story they understand. So how do iDefense and its hero ingredients address the needs of today's consumer? Well, first, we're introducing you to a new botanical, and yet it's one that's been around for centuries. Holy basil is an adaptogenic herb, long used in traditional Ayurvedic medicine. Traditionally called tulsi, holy basil supports resilience and rejuvenation. Perhaps I've just used a couple of terms that you may be unfamiliar with, so let me explain. An adaptogenic herb is one that helps your body adapt to changes, stressors, or exposures that challenge the body. Holy basil makes perfect sense for an immunity product, as it may help your immune response adapt to challenges and respond in ways that support health. But it also may support resiliency and rejuvenation, which can help you bounce back faster when your immune system has been challenged. The essential mineral zinc is absolutely critical for maintaining health, and more specifically for normal, healthy immune function. Remember that we call a nutrient essential when our bodies are unable to make it on its own. Essential nutrients, including zinc, must be provided by diet, with any gaps in what we need versus what is in the foods we eat filled in with scientifically formulated dietary supplements. Unfortunately, though, 17% of people across the world may not be getting enough zinc each day. Those at highest risk of inadequate zinc intake are vegetarians and older individuals. But think about your diet. Is it always perfect? Well, of course not.
So immunity defense is one way to give yourself peace of mind. I've briefly touched on the hero ingredients in eye defense, but let's go a little further. As I mentioned, zinc is an essential nutrient that is very important for healthy immune function. We must consume zinc through foods or dietary supplements daily. Importantly, our bodies do not have a specialized zinc storage system, and this has two implications for diet and health. First is the importance of daily consumption. If we are not consuming adequate zinc each day, our body doesn't have a place it can go to extract zinc and make up for inadequate intake. This also means that consuming very high levels of zinc has no place to go either. And so what your body doesn't need, it must eliminate. Zinc plays a critical role in proper development and maturation of immune cells. In addition, zinc plays a role in the health and integrity of respiratory cells. It is especially important for respiratory health because zinc also has antioxidant properties that help to protect cells from the harmful effects of inflammation. However, when cells have been harmed by whatever means, zinc is important for helping them heal again. This is the first Nutrilite product containing holy basil extract. Now, the holy basil herb is considered a sacred plant in traditional Ayurvedic medicine and has been used as an adaptogenic herb within this tradition. Within Ayurveda, holy basil is known as Tulsi and is called the mother of medicine of nature. The traditional form of preparation is a water extract of leaves, such as a tea. As a traditional Ayurvedic herb, holy basil is attributed with a wide variety of adaptogenic properties, including rejuvenation and revitalizing, in ways that contribute to longevity and a healthy life. Luar biasa ya tadi. Kenapa dipilihnya kombinasi zinc, holy basil, dan lain sebagainya. Ini Resti mau mengulang sebentar aja gitu ya. Tentang zincnya, di produk ini ada 10 mg, kemudian selenium ada 25 mikrogram, koper ada 0,25 mg, holy basilnya kita punya 200 mg, dan 50 mg citrus bioflavonoid dalam setiap tabletnya. Nah, anjurannya seperti apa untuk konsumsi produk ini? Tadi Resti sambil lihat yang ada di kolom Q&A gitu ya. Dikonsumsinya adalah 2 tablet setiap hari setelah makan untuk usia 12 tahun ke atas. Tidak ada waktu tertentu untuk mengkonsumsi produk ini. Mau pagi sama siang boleh, siang sama malam boleh, pagi sama sore boleh, satu boleh, mau langsung 2 juga nggak ada masalah. Intinya adalah dikonsumsinya secara rutin sesuai dengan jadwal konsumsi suplemen dari sahabat Nutrilite semuanya. Keunggulan berikutnya adalah produk ini vegetarian friendly, jadi bisa disarankan untuk teman-teman kita yang vegetarian atau vegan, yang tidak konsumsi produk-produk hewani, kan rentan tuh tadi kekurangan zinc dan lain sebagainya, kita bisa masukkan produk ini. Dan nyaman di lambung tentunya, dengan bahan baku holy basil yang bisa kita telusuri asal usulnya seperti apa. Jadi bahan bakunya ini memiliki sejarah yang bisa kita lihat. Nah, kita lihat ya, pada slide berikutnya adalah 9 langkah di balik holy basilnya ini. Langkah pertama tentunya kita pilih dulu tanamannya. Dari sekian ratus kandidat, sekian ribu kandidat tanaman ditemukanlah si holy basil ini. Kemudian benihnya
kita pilih yang alami, yaitu non-GMO, bukan hasil rekayasa genetika. Kita pun pilih ladangnya yang benar-benar sesuai dengan karakteristiknya, karena produk ini tadi banyak ditemukan di India dan merupakan native-nya di sana atau asal mulanya di sana. Jadi kita pun juga bekerja sama dengan ladang bersertifikat Nutriseri yang ada di India bagian barat. Kemudian kita tanam dengan cara yang organik, kita panen menggunakan tangan supaya bagian dari holy basil yang kita butuhkan ini nggak rusak. Kemudian diekstrak, dikeringkan, kemudian diramu si holy basil ini, kemudian dikemas hingga sampai ke tangan sahabat Nutrilite dan customer-nya. Nah, berikutnya kita mau lihat apa sih beda Nutrilite eye defense ini dengan produk suplementasi yang ada di luar. Jadi kalau kita bandingkan dengan produk A, produk B, produk kita ini menggunakan jenis zinc gluconat yang mudah diserap oleh tubuh. Kemudian jangan keder kalau lihat kadarnya ya, karena kan sebenarnya ini sudah memenuhi kok dari kita punya kebutuhan. Kemudian punyanya kita memiliki banyak komposisi tambahan, koper, selenium, polybasil, kemudian ekstrak citrus bioflavonoid. Sementara yang lainnya hanya ditambahkan dengan B6 ataupun koper. Nah, brand C dan brand D ini mereka tidak bermain pada kandungan zinc. Mereka ada di kandungan selenium, only selenium, selenium aja single fighter. Kemudian brand D ini juga hanya ekstrak holy basil. Nah, keunggulan kita dibandingkan mereka juga lebih banyak gitu ya, non-GMO, vegetarian, tanpa 4P, pemanis, perasa, pewarna, pengawet buatan. Kemudian produk kita sudah halal dikonsumsi, mengantongi sertifikat halal untuk dikonsumsi. Sehingga selain baik, tapi kita juga memasukkan sesuatu yang aman dan halal ke dalam tubuh. Nah, itu tadi adalah solusi holistik untuk mengoptimalkan daya tahan tubuh. Kami perkenalkan selain eye defense, jangan lupa kita punya foundational trio, sehingga pada solusi holistik foundational immunity booster ini, silahkan sahabat Nutrilite mengkonsumsi, tentu saja basicnya adalah trio fondasi, ditambahkan dengan holy basil atau eye defense. Nah, kemudian kalau ada yang tanya di double X kan mirip-mirip Mbak Resti, ada zinc dan lain sebagainya. Tenang, produk kita ini saling melengkapi. Seperti tadi kata Bu Christine Morris bahwa holy basil ini satu-satunya ada di eye defense. Jadi sudah konsumsi double X atau daily bisa ditambahkan dengan eye defense. Nah, mau solusi imunitas yang lainnya kita masih ada sahabat Nutrilite. Kita punya beberapa rekomendasi lainnya pada slide berikutnya. Masih ingat tentang double protection tentunya? Nah, di bagian rekomendasi produk kita juga akan gabungkan lagi gitu ya. Jadi lebih power lagi untuk perlindungannya. Nah, sambil kita tunggu slide-nya bergeser gitu ya. Nah, jadi namanya adalah Power Immunity Booster yang terdiri dari double protection yaitu high fiber, BioC, WGMI ditambahkan dengan eye defense. Ingat sekali lagi ya, fiber yang berisi prebiotik ini tadi untuk kesehatan pencernaan, mainnya di lapis 1. Kemudian vitamin C ini tadi mainnya di lapis 2. Vitamin E ini lapis 1 dan 3. Eye defense ini lapis 2 dan 3. Sehingga kalau kita gabungkan saling melengkapi.
Oke. Kemudian lifestyle immunity booster. Kita punya body key sebagai pelengkap gaya hidup sehatnya kita. Kita punya high fiber dan Nutrilite eye defense. Kemudian untuk perlindungan keluarga seutuhnya, kita punya family immunity booster yang terdiri dari protein, kemudian biosi, eye defense, untuk anak-anak kita bisa tambahkan aserolasi, dan tentu saja yaitu Phyto Powder. Luar biasa ya, banyak sekarang pilihan produk yang bisa dimanfaatkan oleh sahabat Nutrilite. Sebelum ditutup dengan sesi Q&A, Resti mau launch polling yang kedua dulu ya, sahabat Nutrilite. Jadi di sini kita punya 6 pertanyaan. Silahkan diisi. Nah, berpartisipasi dulu mengisi polling ini. Ada waktu dan durasi, ada konten. Oh ya, untuk kontennya Resti barusan tulis di kolom chat. Silahkan materi hari ini maupun materi training-trainingnya kita itu sudah di-upload di MW Sentral. Untuk yang menghendaki rekaman dari sesi sore hari ini bisa menghubungi admin training ya. Untuk rekaman nanti bisa menghubungi admin training agar dikirimkan rekamannya. Ya, 10 detik lagi untuk mengakhiri polling ini. Oke, sudah selesai. Terima kasih sahabat Nutrilite. Kalau begitu Resti akan undang lagi Kak Agnes. Kita mau jawab beberapa pertanyaan nih, Kak Agnes. Silahkan. Oke, nah di sini aku akan coba jawab beberapa pertanyaan dan karena kita juga waktunya singkat nih ya, jadi aku akan coba jawab cepat aja. Di sini ada pertanyaan, apakah eye defense ini bisa digunakan untuk mendampingi vaksinasi? Sebaiknya dikonsumsi sebelum atau sesudah vaksin. Nah, tadi Mbak Resti sempat share tuh ada manfaat selenium ya terhadap vaksinasi, di mana dia akan membuat vaksinasi ini bekerja lebih efektif. Nah, jadi bagi yang sudah menerima vaksinasi ini sangat boleh untuk dikonsumsi ya. Dan bagi yang belum vaksinasi tentunya juga sangat boleh gitu ya. Apalagi yang belum vaksinasi tentunya butuh perlindungan ekstra kan ya. Nah, jadi buat yang belum maupun yang sudah itu boleh mengkonsumsi eye defense karena ini perlindungannya jadi ekstra gitu ya, nggak hanya dapat perlindungan dari vaksinasi, tapi juga dapat perlindungan dari sisi nutrisi, seperti yang tadi sudah dijelaskan di materi training. Kemudian di sini ada satu pertanyaan lagi yang ingin coba aku jawab, yaitu ada pertanyaan tentang GMO itu apa? GMO itu adalah genetically modified organism ataupun makhluk hidup yang direkayasa secara genetis, di mana produk-produk Nutrilite adalah produk-produk non-GMO, yang artinya bukan merupakan organisme yang direkayasa secara genetis, tapi produknya alami. Seperti itu. Mungkin Mbak Resti mau melanjutkan? Oke, satu pertanyaan terakhir gitu ya, terkait dengan produk eye defense dan produk yang sudah kita punya, yaitu kalau dibandingkan dengan garlic and licorice, bagaimana nih Mbak Resti? Karena si licorice ini juga sebagai antibiotik alami gitu ya, tetapi karena ada kandungan alisin dari bawang putih, dari garlic ini, maka dia membantu juga untuk menjaga kestabilan tekanan darah. Inilah yang tidak berperan signifikan pada Nutrilite eye defense. Jadi kalau mau jaga tekanan darah dengan manfaat antibiotik alami, berarti larinya adalah ke garlic. Semoga terjawab ya. Apabila ada pertanyaan yang belum terjawab, silahkan di-copy, dikirimkan juga ke admin training. Nanti kita akan bantu jawab di situ, karena waktunya kita untuk undur diri. Terima kasih Kak Agnes untuk sharingnya sore hari ini.
Saya juga ucapkan terima kasih untuk sahabat Nutrate yang setia selalu dengan sharing-sharingnya kita. Semoga bermanfaat. Adanya iDefense ini semakin menambah portofolio produk imunitas yang bisa sahabat Nutrilite sarankan kepada konsumennya. Kalau sudah konsumsi basic, double X daily, bisa ditambah lagi dengan iDefense. Jadi melengkapi dari apa yang sudah ada. Kalau begitu, salam sehat selalu, tetap jalankan protokol kesehatan. Sampai bertemu pada sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.